Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bahkan saat ini ketika kami beribadah di tempat ini, hamba percaya dan setiap kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan dan kami melakukannya bukan sebagai rutinitas. Oleh sebab itu berbicaralah kepada setiap kami supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan tolonglah kami supaya kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti kebenaran-Mu, tetapi Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi kami, memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tolonglah hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya untuk menyatakan isi hati Tuhan, dan biarlah sungguh Roh-Mu yang kudus boleh menjamah setiap hati kami. Dengarlah doa dan permohonan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom. Saudara, saya mengucap syukur karena mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang pertama-tama digumulkan sama pengurus tentu saja. Terus sampaikan ke saya, menjadi pergumulan saya. Dan perjalanan pergumulan kami ini kami rindu untuk sharingkan kepada saudara sekalian ya. Saya pelayanan di sini. Katanya tadi ada yang ngomong Chris ya, setahun yang lalu ya, saya juga gak inget ya. Tapi sekarang mendapatkan kesempatan lagi untuk pelayanan di tempat ini. Anyway, kalau seandainya ada yang lupa ya, nama saya Andreas, pelayanan di Elion Pregolan. Saya juga menangani pelayanan yang kurang lebih sama dengan penginjil Ivan, pelayanan profesional muda. Jadi kalau pemuda di Elion itu saudara, itu sudah lulus kuliah, kerja, dan ini yang penting, belum menikah. Nah ya, penginjil Ivan tadi sudah pesan ke saya, yang itu. Nah, saya ngomong, boleh, setuju, yuk kita adakan acara sama-sama. Pertanyaannya, nanti kalau sudah jadi gimana Van? Ikut Gloria lah. Wah saudara ya saya sih terserah ya, mau ikut Gloria, mau ikut Elion, yang penting ikut Kristus. Amin ya saudara ya. Kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saya sendiri juga tentu tidak mudah pelayanan di kaum muda profesional. Tetapi saya melihat antusiasme saudara ketika memuji Tuhan, ketika beribadah kepada Tuhan, kita berdoa. Saudara terus memiliki semangat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah saat ini saudara kita akan membicarakan satu tema ya, bermegah di dalam Tuhan. Tetapi saya memberikan subtema saudara, subjudul menghadapi gejolak hati dalam melayani. Nah, biasanya yang bergejolak itu yang apa sih? Yang lagi cari kerja ya kan? Yang bergejolak itu yang gimana? Yang lagi nunggu sudah ngomong tapi belum ada respons, itu ya bergejolak ya. Ternyata dalam pelayanan itu saudara juga ada yang namanya gejolak. Nah itu yang akan kita lihat sama-sama, kiranya firman Tuhan boleh menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebelumnya saya mau tanya, seberapa banyak di antara saudara yang sudah pelayanan? Entah pelayanan di gereja, di fungsian ini, atau pelayanan di sekolah minggu, di gereja ini, atau dimanapun. Atau mungkin pelayanan di luar gereja. Jadi yang sudah terlibat pelayanan, boleh saya tahu angkat tangan? Yang sudah pelayanan. Benar saudara, ini penting buat saya saudara ya. Gak usah ragu, wah nanti saya tinggi hati Pak, sombong. Enggak ya. Boleh saya tahu sebelah sini yang sudah pelayanan? Yang sebelah sini? Oke. Yang sebelah sini? Ini sebelah sini sedikit nih, sebelah sana? Oke ya. Kalau saya sekilas ya kurang lebih 60% dah. Sekilas saja ya, saya gak tahu itu akurat apa enggak, tetapi sekilas. Nah saudara, kalau saudara belum pelayanan, I think ini pun menjadi satu hal yang penting. Karena nanti akan berbicara tentang relasi juga dengan saudara-saudara seiman. Mari saudara kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai 18. Saudara bisa lihat di gadget masing-masing atau di Alkitab fisik kalau saudara bawa Alkitab. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Terus ayatnya yang ke 17 dan 18 kita akan baca bersama. 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai 18 demikian firman Tuhan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Artinya saudara sama-sama milik Kristus, mestinya dengan dasar itu berrelasi, melayani, harus dasarnya Kristus. Itu harapan Paulus. Tapi apa yang terjadi kita akan lihat. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami
untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. 17-18 kita baca bersama, 2-3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara, saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita yang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Dan saya kira yang namanya kegagalan itu tidak imun untuk siapapun termasuk saya dan saudara. Terus seberapa sering kita melayani, seberapa lama kita mengikut Kristus. Seberapa sering kita saudara saat teduh gak bolong-bolong nih. Tetapi tetap saja potensi kegagalan itu pernah menyapa kita. Nah saudara, ada seorang saudara yang memasarkan air minum soft drink produk di mana dia bekerja. Dia selalu sukses dan berhasil, terus dia diutus ke satu negeri di Arab saudara. Nah, di Arab ini berbeda dengan negeri-negeri di mana dia diutus. Dia mengalami yang namanya gagal. Maka dia balik ke negaranya dengan tertunduk lesu. Bosnya keheranan. Kok bisa kamu ini gagal? Biasanya diutus negeri A, B, C kamu berhasil. Nah di satu negeri ini Arab. Padahal produk soft drink kita ini tentu dibutuhkan, kan panas di sana. Lalu saudara, orang ini ngomong, lah itu bos. Saya itu juga sudah berusaha memasarkan, bahkan saya membuat satu publikasi yang bagus. Gimana publikasimu? Nah ini dijelaskan saudara. Jadi saudara, ada orang yang begitu mengalami kelelahan. Digambarkan di padang gurun saudara. Nah orang seperti ini kalau minum produk ini tentu akan menjadi segar. Tetap tempatnya di padang gurun, tetapi dia menjadi sangat excited, dia menjadi antusias. Saudara. Nah kelihatannya bagus. Dengan iklan yang kamu buat. Tapi kenapa kok gagal? Barulah dijelaskan sama dia. Nah itu bos. Gak ada orang yang ngasih tahu saya. Kalau di Arab itu bacanya bukan dari kiri ke kanan. Tapi dari kanan ke kiri saudara. Saudara, saudara masih bingung saudara? Ya kalau bingung tanya sebelahnya nanti ya. Kalau dari kanan ke kiri jadinya gimana saudara? Mestinya ini dulu nih seger. Habis seger terus minum produk soft drink ini. Setelah itu amsyong saudara ya. Jadi seperti ini. Nah saudara sekali lagi ini hanya sebuah kisah sekelumit tentang kegagalan yang tidak diduga, yang tidak diundang, bahkan tidak terprediksi. Kita mengusahakan sudah sebaik mungkin tetapi tetap saja menyapa yang namanya kegagalan. Nah saudara bicara tentang kegagalan kita juga perlu aware dengan satu kegagalan yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan cermati bersama. Apa itu saudara? Di antara banyak kegagalan maka berkaitan dengan peran kita sebagai murid Kristus. Maka kegagalan yang perlu untuk kita waspadai adalah kita gagal untuk menjadi saksi Kristus yang efektif dalam kehidupan kita.
Saudara, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, kita tidak berhenti hanya diri kita sendiri. Tuhan panggil kita untuk menjadi garam, Tuhan panggil kita untuk menjadi terang, tetapi ada kegagalan yang berpotensi untuk saya dan saudara hadapi. Saudara, memang kegagalan ini disebabkan oleh macam-macam. Tetapi ada satu kegagalan yang menjadi penyebabnya untuk perlu kita waspadai bersama. Apa itu saudara? Yaitu kita sebagai saudara seiman tidak hidup rukun satu dengan yang lain. Kita sebagai saudara seiman tidak hidup harmonis satu dengan yang lain. Entahkah itu dalam konteks keluarga, entahkah itu dalam konteks relasi pelayanan, dalam konteks persekutuan atau komunitas pemuda tempat ini. Saudara, ada tulisan yang disampaikan oleh Mark Atterbury, saudara. Dia menulis satu buku berjudul 10 hal terbodoh yang orang Kristen lakukan. Dan satu di antaranya, saudara, bertengkar di antara mereka sendiri. Nah saudara, ini perlu kita waspadai karena ini bisa mengakibatkan kita gagal untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena kalau kita bertengkar di antara kita sendiri, satu, potensi orang mencibir saudara kekristenan. Katanya kasih, katanya saling mengasihi. Tapi masih lihat, itu orang Chinese, itu orang Jawa, itu orang Ambon. Tentu berbeda. Dan akhirnya orang-orang itu mulai mencibir. Kristen gak baik-baik amat kok. Nah, maka muncullah saudara Mahatma Gandhi di zaman modern ini. Yang tadinya tertarik pada kekristenan. Tetapi kemudian gak mau lagi lihat kekristenan. Karena orang Kristen bertengkar di antara mereka sendiri. Kenapa kita gagal untuk kemudian menjadi saksi Kristus yang efektif? Kita mengalami konflik-konflik itu saudara. Kita akan tidak fokus pada mengemban amanat agung. Saudara pernah gara-gara pelayanan. Saya itu mau melayani kok. Tapi setelah melayani justru saya dipaparkan politik gerejawi. Nah saudara ya. Politik gerejawi. Ada kata gereja tapi ada politiknya. Saudara, politik itu sebenarnya netral ya. Kita memikirkan kebijakan untuk maslahat orang banyak. Tetapi motifnya itu dipertanyakan. Dan kita benar-benar suntuk melihat kondisi itu. Maka ada orang-orang yang mengatakan demikian. Wes aku gak mau gereja ini. Aku mau pergi saja. Kenapa? Karena tidak ada kesaksian yang aku cari. Mestinya ada kasih yang saling menghangatkan, saling menguatkan, saling menerima. Tetapi itu tidak aku alami. Nah saudara, potensi kegagalan karena orang Kristen bertengkar satu dengan yang lain. Itu juga hampir saja Paulus juga mengalami hal yang sama. Tetapi Paulus ini benar-benar seorang murid Kristus, rasul yang hidupnya itu berpadanan pada Kristus. Saudara, memang apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan Paulus? Kita akan lihat sepintas saja saudara. Saudara sekarang ini lagi belajar Korintus ya. Itu satu hal yang sangat bagus, tetapi saya ringkaskan saja. Konflik itu enggak hanya ada saat ini saudara. Kalau kita dengar, waduh gereja yang di mall saudara berantem dengan satu sinode. Kalau gereja ini kan enggak ya, kita sama-sama GKA, paguyubannya indah saudara ya. Tapi itu tuh gereja itu tuh yang ada di mall, rame sama yang di sana nih, di luar provinsi. Waduh sampai orang akhirnya jengah bukan melihat kekristenan. Nah enggak zaman sekarang aja saudara. Zaman dulu waktu Paulus, bahkan kalau kita mundur jauh waktu manusia jatuh dalam dosa, perpecahan itu sudah menjadi bibit yang ditanamkan oleh kuasa gelap. Istri yang kau tempatkan ini, dari nunjuk-nunjuk saudara. Nah maka apa yang terjadi di Korintus? 1 Korintus bicara tentang konflik dalam jemaat. Nah 2 Korintus juga ada konflik, tetapi degradasi konfliknya itu bertambah saudara. Gak cuman antar jemaat konflik rame, golonganku, golonganmu, golonganku. Yang paling bagus yang mana? Tetapi di 2 Korintus konflik itu bertambah. Gak cuma antar jemaat tapi juga antar pengerja. Saudara. Kok antar pengerja? Jadi pendeta satu dengan pendeta yang lain bisa ya? Menurut saudara bisa apa enggak? Mau ngomong sungkan kok gitu ya. Bisa saudara. Bahkan termasuk di antara saudara. Yang disebut dengan CG leaders mungkin. Yang disebut dengan pengurus mungkin. Saya katakan tadi tidak imun kita ini. Bisa menyapa kita. Dan Paulus pun mengalami pencobaan itu saudara.
Jadi ada konflik antar pekerja. Apa yang terjadi kalau kita lihat pasal 10 ayat 2. Jangan percaya sama Paulus. Kenapa? Paulus itu pelayanannya, cara yang dilakukan itu dengan pendekatan duniawi. Kok bisa duniawi, saudara? Maksudnya apa? Artinya Paulus itu menggunakan Injil untuk manipulasi. Untuk kepentingan diri, saudara. Loh, betulkah demikian? Masih ingat ya sebelum-sebelumnya mungkin sudah dibahas. Ada jemaat di Makedonia, betul? Ayo kumpulkan, persembahkan. Dan itu mulai ditangkap hal yang berbeda. Sama orang-orang, segelintir orang, Paulus itu dengan pendekatan duniawi. Dia cukup manipulatif, tetapi untuk keuntungan diri. Injil itu dipakai, saudara. Lalu ada juga yang ngomong seperti ini. Oh, Paulus itu nggak ada benar-benar integritas dalam dirinya. Pasal 10 ayat 10, saudara nanti bisa baca sendiri ya. Bisa dicek. Kalau saudara saya lihat di sini buka infonya, saudara bukan cek Instagram atau notifikasi, ya saudara cek ayatnya ini ya saudara. Jadi apa yang dikatakan tentang Paulus? Paulus itu kalau dia nulis kelihatan tegas. Tapi kalau berhadapan dengan soko guru di Yerusalem, dengan pejabat Romawi, dengan orang yang punya uang banyak, aduh dia loyo, gak ada apa-apanya. Saudara, itulah yang dikatakan tentang Paulus, saudara. Saudara, kondisi ini begitu menggelisahkan. Kenapa? Karena kalau seandainya ini benar, maka bukan cuma reputasi Paulus, saudara. Kalau saudara hidup tidak dengan integritas, artinya saudara di sini ada private identity, di sini ada public identity. Saudara benar-benar bergumul untuk membangun public identity, tapi private identity saudara abaikan. Sehingga jaraknya semakin jauh. Saudara, ini bukan cuma bicara tentang reputasi saudara, tetapi nama Tuhan itu, saudara. Maka ini sesuatu yang berbahaya sekali. Apalagi dunia itu terus mengajarkan, gak apa-apa, public identity-mu aja yang dipoles. Yang private, udah, gak ada yang tahu juga kamu terlibat pornografi. Gak ada yang tahu juga kamu pacarannya gak bener. Kamu pelayanan, bener bangun aja terus. Ya, bangun terus. Dengan seperti itu kamu diterima orang, bukan? Itu saudara yang terjadi. Maka bukan cuma reputasi kita, tetapi nama Tuhan. Saudara, pernah gak saudara, pelayanan sudah sungguh-sungguh. Tapi difitnah model kayak gini. Saudara, ada istilah apa biasanya? Ditusuk, saudara. Ya, ditusuk. Pernah ngalami? Ya, gak enak, saudara. Karena itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya relasi dengan kita. Nah, ini sudah sama-sama pelayanan, tapi ditusuk. Ada yang lebih ekstrim lagi, bukan ditusuk, ditikam, saudara. Ngerti bedanya, saudara? Kalau ditusuk itu kan berjarak nih. Lu mau ngapain? Tusuk, betul kan? Tapi kalau ditikam, ngerti gak cara ditikam? Dirangkul ya saudara. Hai, gimana kabarmu? Terus tiba-tiba apa saudara? Celep. Ya saudara ditikam. Ya. Diomongin di belakang, enak gak enak. Suasana komunitas yang mestinya menghadirkan kerajaan Allah, justru suasana dunia. Lalu saudara, kalau kita lihat satu penelitian yang dilakukan oleh Bilangan Research Center, saudara. Kepada Gen Z ekspresi spiritual mereka. Ditanya, kira-kira gereja apa yang kalian sukai? Saudara, jawabannya sangat natural sekali dan sangat wajar. Apa itu? Yaitu saya merindukan gereja dengan komunitas hangat dan peduli. Ya, tadi disebut, dimention sama Billy. Billy mana Billy? Oke ya. Semoga fungsian ini menjadi komunitas yang hangat. Yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, Gen Z itu mencari ini, saudara. Jadi pertama yang dicari itu bukan ajaran yang sehat, ajaran yang reform gitu saudara ya. Predestinasi gitu saudara ya. Keselamatan hilang atau enggak hilang. Bukan itu ternyata yang diperhatikan. Ini dulu tuh. Nah memang satu hal yang wajar. Kenapa? Karena kita manusia itu didesain memang butuh untuk berelasi. Dan waktu relasi itu enggak ada, maka kita akan mempertimbangkan udahlah jangan gereja ini. Saya pernah saudara ngobrol sama youth pastor dari gereja di Jakarta cukup besar, saudara-saudara juga mungkin tahu gereja ini, saudara. Waktu ngobrol-ngobrol, saya itu tanya, apa sih yang membuat gerejamu itu banyak sekali yang loyal? Bahkan saudara kalau ibadah, itu saudara mesti standby 1 jam sebelumnya. Enggak dapat tempat saudara, antri gitu ya saudara. Nah saya berpikir ibadahnya, karena banyak artis rohani di situ saudara.
Dan musiknya memang bagus-bagus. Apa benar karena itu? Nah terus saya dikasih tahu. Namanya Gea, saudara. Tadinya kami berpikir seperti itu Pak Andreas. Tapi kami survei, ternyata bukan. Itu sudah di urutan saya lupa kalau enggak keempat atau kelima. Lalu apa urutan yang paling membuat orang itu datang sampai loyal berkomitmen? Yang satu tentu figur, ya figur. Tapi yang kedua yang perlu diperhatikan apa? Komunitasnya. Gereja yang besar, tapi ada komunitas-komunitas kecil yang saling memperhatikan di kota yang besar, yang sangat struggle di kota itu, maka orang membutuhkan perhatian dan dukungan. Maka saudara ini penting untuk kita perjuangkan bersama, jangan justru saling tusuk, saling tikam saudara. Saya tahu kadang-kadang kita tidak bermaksud seperti itu, tetapi karena kita dikuasai jengkel mungkin, akhirnya kita terus saudara mengumandangkan suara-suara negatif tentang saudara kita, tetapi masalahnya kita tidak klarifikasi, tidak konfirmasi kebersangkutan. Dan itu membuat komunitas kita menjadi komunitas yang tidak sehat. Saudara, bagaimana respon Paulus terhadap apa yang terjadi di seputaran pelayanannya yang memunculkan konflik dan berpotensi memunculkan kegagalan. Saudara, yang pertama dilakukan Paulus adalah Paulus mengatakan di dalam ayatnya ketiga dan keempat, tidak berjuang secara duniawi. Oh enggak. Kami dalam mengerjakan pelayanan itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak berjuang secara duniawi. Saudara kalau ngomong duniawi, tidak seperti apa yang dituduhkan. Karena apa? Paulus itu, dia itu tent maker. Jadi alih-alih saudara nguras uang jemaat untuk kepentingan diri. Yang ada justru dia bekerja untuk membantu jemaat yang susah. So kalau dikatakan tidak berintegritas, untuk orang yang lemah benar-benar neken. Jemaat biasa diteken. Tetapi untuk orang yang ada di atas sana, aduh loyo gak bisa apa-apa. Saudara Paulus kita tahu, negur itu Petrus yang adalah sokok guru. Gara-gara waktu dia datang Petrus itu mundur. Ya, karena ketemuan sama orang-orang Yunani. Belum lagi Paulus dengan tegas saudara, harus berhadapan dengan pejabat-pejabat Romawi. Bahkan dia naik banding ke Kaisar. Artinya apa? Dia benar-benar berintegritas. Maka dikatakan di ayat 11, gak seperti itu. Kami nulis tegas, tetapi kalau berhadapan dengan muka pun kami bisa berlaku demikian. Maka saudara Paulus ini adalah pribadi yang berintegritas. Nah pertanyaannya adalah ketika berhadapan dengan konflik di tengah-tengah pelayanan atau komunitas orang Kristen. Terus Paulus melakukan pembelaan. Apa iya saudara, Paulus baper kok Andre gitu ya. Udahlah diemin aja. Gitu ya. Jadi Paulus itu baper tuh karena di suratnya yang kita baca terkesan sekali saudara. Ada pembelaan-pembelaan diri Paulus, siapa Paulus, apa yang dia lakukan. Saudara siapa yang setuju Paulus baper saudara? Wah itu ada yang angkat tangan. Nanti kita ngobrol lagi ya lebih lanjut. Waduh kok nyesel aku angkat tangan saudara. Saudara enggak loh. Nanti gak apa-apa ya diikutin dulu. Paulus sebenarnya gak baper. Saudara saya perlu mengajak kita untuk menyimpulkan Paulus baper apa enggak. Ini dulu saudara. Di dalam relasi apapun. Saudara relasi kerja, relasi pelayanan, relasi pacaran saudara. Termasuk suami istri. Ya, ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan. Dan umumnya selalu dijalanin tahapan ini. Yang pertama eksplorasi. Eksplorasi itu apa saudara? Saya perlu tahu nih, saya perlu kenal nih. Siapa dia? Ya, kira-kira apa values-nya? Saya bisa join lebih lanjut atau enggak. Itu kita explore. Terus yang kedua saudara, konflik. Kenapa? Karena waktu kita memutuskan untuk berelasi di dalam konteks apapun. Maka semakin kita berelasi, semakin kita akan berpotensi muncul konflik di sana. Betul? Surabaya ini lagi rame lapangan parkir saudara ya. Parkir gratis. Saudara ngikutin? Bingung gak saudara? Ya saudara bingung atau gak bingung saya gak urusan lah ya. Saya gak mau jelasin. Tetapi gini loh saudara. Kalau saudara itu lagi ke Indomaret naik mobil. Saudara tulisan parkir gratis gitu kan ya. Nah terus saudara lanjut lagi nih mau pergi setelah beli barang. Setelah beli barang tetap aja tuh ada jukir yang minta saudara. Saudara gak mau orang sudah ditulis parkir gratis. Terus saudara jalan. Waktu jalan mobil sudah keprak gitu ya mobilnya saudara. Saudara sudah lihat tukang parkirnya. Saudara gak mau rame jalan aja. Tapi pertanyaannya gini. Apakah waktu pulang saudara ingat-ingat wajah tukang parkir itu saudara ya. Terus saudara pulang ke rumah ke kamar terus nangis. Tuhan ampuni tukang parkir itu saudara. Sampai segitu saudara. Ya.
Terus saudara terus minta ketemu sama konselor gitu ya. Bu, saya kepahitan, kecewa sama siapa? Tukang parkir, saudara. Enggak kan ya? Enggak, saudara. Tapi waktu saudara berelasi, maka saudara memutuskan untuk involve dalam kehidupan orang itu. Dan saudara rindu orang itu involve dalam kehidupan saudara. Artinya ada ekspektasi, saudara. Itu wajar. Jadi pasti akan ada konflik. Nah, konflik ini saudara, kalau berhasil dilalui, maka saudara akan masuk dalam tahap 3, yaitu produktif. Saudara sudah kenal dia memang orangnya kayak gitu. Terus akhirnya mulai semangat tuh bekerja bersama-sama dalam konteks pelayanan, pacaran, pekerjaan, termasuk suami istri kalau ada di antara saudara yang sudah menikah. Tetapi kalau seandainya konflik ini tidak terlalui dengan baik, maka saudara akan buru-buru masuk ke perpisahan. Dan perpisahan ini perpisahan yang gak wajar, saudara. Saudara berpisah, mungkin itu artinya perceraian. Saudara pisah artinya itu penuh dengan tangisan. Saudara pisah ini gak mau hubungan lagi. Tapi kalau saudara berhasil melalui konflik, saudara produktif, perpisahan itu sesuatu yang gak bisa disangkali. Kematian, pindah tempat kerja, pindah pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau kita ngomong Paulus itu baper, maka Paulus tidak menyadari 4 tahapan ini. Tetapi kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Paulus, Paulus itu bukan sekedar baper. Kenapa saya simpulkan itu? Karena ujungnya itu bukan bicara tentang diri. Kita sudah baca di ayat yang ke-16. Yang kurindukan adalah supaya Injil itu diberitakan secara efektif, saudara. Maka ini bukan bicara tentang diri saya, bukan baper. Ini bicara tentang bagaimana Injil Yesus Kristus itu dapat efektif diberitakan. Dan dengan seperti itu, saudara, kehidupan kita itu akan utuh, penuh, saudara. Saudara mau jadi pemuda yang hidupnya berkelimpahan, antusias, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Saudara, kalau saudara orientasinya cari duit dulu Pak, baru penuh kehidupan saya. Wrong. Karena Allah mendesain kita supaya hidup kita itu seturut dengan kehendak Allah. Yaitu apa? Supaya kita menyatakan kasih Allah kepada dunia. Di situ kita akan mengalami kepenuhan hidup kita. Saudara. Kalau saudara cari uang, banyak orang bunuh diri karena uang, saudara. Maka saudara berpikir itu salah. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Bahwa Paulus tidak baper. Dia melakukan sesuatu yang serius. Bukan saya, tapi supaya Injil efektif. Maka saudara, kita melihat di area konflik inilah perikop itu kita baca. Paulus, kita akan lihat ada manajemen konflik yang dia lakukan. Apa itu? Yang pertama, koreksi hati. Yesus sebagai standar di ayatnya yang pertama. Saudara bisa cek cepat aja ayat 1. Ya, lihat. Aku menegur tetapi pendekatannya Kristus itu. Yang sabar, yang lemah lembut. Itu standarnya, saudara. Nah, saudara, koreksi hati ini penting karena tahap pertama ini kalau diabaikan, maka 2, 3, 4 itu benar-benar gak ada arah. Maka kita perlu untuk mengkoreksi hati. Yang kedua, klarifikasi dengan tepat. Apa, kapan, siapa. Saudara. So, kalau dalam parenting ada yang namanya non-conflict moment. Anak itu lagi melakukan kesalahan, terus orang tua marahi langsung. Anaknya ngambek, dikotbahi, saudara. Anaknya tantrum, tambah kenceng orang tuanya. Saudara, pertanyaan saya, semakin kenceng orang tua, anak semakin ngerti enggak? Enggak ngerti, saudara. Bukan kontennya yang diterima sama anak, tetapi sudah nangkep, waduh papanya ini marah nih. Papanya pemarah. Bahkan kata-kata papa atau mamanya bisa melukai, saudara. Saya pikir juga dalam konteks pelayanan juga gitu. Pembina ngasih tahu anak mudanya yang suka ngeyel, saudara. Dikasih tahu ngeyel. Pembinanya makin naik lagi. Masih ngeyel, naik lagi. Dikasih tahu pas konflik, percaya gak efektif, saudara. Ngomong itu mesti non-conflict moment. Ya, diajak makan bakso. Saudara pernah makan bakso cukul? Saudara makan bakso udah kenyang, enak ya. Baru dikasih tahu, aku mau nyampein sesuatu. Itu penting. Jadi klarifikasi yang tepat, bukan klarifikasi yang sembarangan, saudara. Tentukan apa sebenarnya, tentukan kapan, tentukan siapa. Karena kalau kita tahu, kita ngomong dengan orang yang masih kepala batu gitu, saudara. I think gak perlu dipaksakan. Itu sebabnya kita perlu untuk membuat batasan yang sehat. Batasan yang sehat itu apa, saudara? Kita menentukan sejangka waktu untuk gak apa-apa, gak usah dipaksakan kalau memang belum bisa.
Tapi berapa banyak di antara kita yang tidak merelakan hati untuk dibentuk dengan perasaan yang gak enak itu saudara. Saya gak mau kalau ada perasaan kayak gini harus beres. Sedangkan orang yang dengannya kita mau pemberesan itu belum ready. Kita paksain terus, maka yang ada saudara alih-alih kita bisa tidur nyenyak. Percaya kita gak akan bisa tidur. Sedangkan dia yang kepadanya kita mau pemberesan sampai ngorok saudara tidurnya. Kan aneh. Maka saudara perlu juga bikin batasan, saudara baca ayatnya di ayat yang ke-12. Yang keempat, fokus pada amanat agung, ayat 16 sampai 18. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan bicara tentang perasaanku yang gak enak. Kalau perasaan gak enak, saudara belajar untuk datang kepada Tuhan, berdoa Tuhan tolong aku. Kasih damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang membuat engkau mengalami sukacita itu. Saudara. Tapi terkadang saudara kita mencoba untuk mengusahakan. Dan akhirnya kita gak fokus pada amanat agung. Maka saudara mari kita mau sama-sama menerapkan hal ini dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tahu pelayanan itu bukan tempat yang maha kudus saudara. Gak ada konflik di dalamnya. Tentu ada. Bahkan ini juga bisa diimplementasikan di dalam relasi-relasi kita. Maukah kita belajar untuk melakukan ini? Saudara sedikit fokus pada bagian yang pertama, koreksi hati. Saudara, ini adalah satu skill yang kita itu sudah mulai jarang untuk bisa menerapkannya. Kenapa? Satu kebiasaan yang saya mau kritisi. Apa itu? Scrolling. Saudara. Hati-hati dengan scrolling. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita yang tanpa kita sadari. Mohon maaf ya, lagi nunggu teman scrolling. Ya. Terus mau latihan, belum pada datang, scrolling. Ya enggak? Mohon maaf nih saudara, di toilet lagi duduk, saudara ngapain? Ini ya, scrolling juga. Padahal scrolling itu kemudian mengkondisikan pikiran kita untuk tidak mau sesuatu yang deep, saudara. Kita mau yang simple sehingga tanpa kita sadari kita menumpulkan kemampuan analisis kita. Hati-hati, saya ngomong ini saudara, saya juga memperingatkan diri saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saudara. Ayo kita berjuang bersama, maka saudara, gak salah apa yang dikatakan oleh Dag Hammarskjöld. Dia adalah mantan sekjen PBB. Saudara saya gak ngerti bacanya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Tetapi dia berkata demikian. Kita semakin ahli dalam menjelajah luar angkasa luar. Tetapi kita belum mengembangkan keterampilan yang sama dalam menjelajah ruang batin pribadi kita sendiri. Nyatanya perjalanan terpanjang adalah perjalanan ke dalam diri. Saudara, engkau mengalami konflik. Relasimu dalam pelayanan atau dimanapun kau berelasi sedang diuji. Cek hati dulu saudara. Cek hati dulu. Setelah itu klarifikasi apa yang perlu diklarifikasi. Lakukan batasan jikalau memang belum memungkinkan. Dan kembali fokus pada apa yang Tuhan kehendaki untuk kau kerjakan. Saudara saya encourage setiap kita untuk melakukannya. Saudara kenal ini? Kenal ya? Percayalah ini bukan saudara kembar saya saudara. Seorang Kim So-yoon. Cukup terkenal saudara. Drakor yang 2024 cukup booming. Ya, yaitu apa? Queen of Tears ya. Mau nanya lagi survei gitu ya. Siapa yang nonton ini Queen of Tears? Angkat tangan lah saudara tinggi. Saya pengen ngerti. Oh gitu ya, oke dah turun ya. Bagus enggak? ya saya masih demen sama Vincenzo lah saudara ya. Dan saudara, booming 2024. Terus setelah itu saudara, orang mulai ngejar mengeluk-elukan Kim So-yoon ini saudara. Nah sampai kemudian ada rumah model yang cukup terkenal di Eropa kalau nggak salah di Italia saudara, Prada. Merekrut dia menjadi brand ambassador. Kalau enggak salah saudara sekitar penghujung tahun 2024 saudara. Wah saudara Prada ini enggak kaleng-kaleng saudara. Dia untung bersih setahun itu bisa triliunan rupiah. Kalau enggak salah ratusan triliun saudara bisa cek saudara. Kenapa dia itu kemudian dijadikan brand ambassador? Karena dia ini adalah sebuah figur yang elegan ya saudara. Sebuah figur yang sukses, berhasil. Figur yang membuat produk itu menjadi sebuah eksklusivitas ada di sana. Saudara.
Akhirnya jadilah Kim So Hyun ini brand ambassador, tetapi sudah nggak bertahan lama. Sampai kemudian bulan Mei kontraknya diputus. Gara-gara apa? Gara-gara diduga, masih diduga saudara, terlibat sama peristiwa tragedi artis Korea yang suicide saudara. Dan akhirnya namanya tercoreng. Nah saudara, tentu dia kemudian struggle kali ya. Penghasilannya hilang, nama baiknya benar-benar sudah gak diperhitungkan orang. Kita gak ngerti itu benar apa enggak. Tetapi ini loh saudara, resikonya. Ketika kita juga memiliki tugas seperti mirip dengan Kim So Hyun. Kita inilah brand ambassador-nya apa? Kristus. Tetapi kita tidak aware dengan kegagalan-kegagalan dalam diri kita dan kita tidak memaintain relasi yang seharusnya kita mau bangun sehingga kita bisa menjadi komunitas yang saling mengasihi, saudara, bukan justru sama saling menikam. Maka di situ potensi kita gagal untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Dan saudara, saya mengajak pada akhirnya merenungkan hal ini. Saudara, Kristus adalah teladan penyelesai konflik yang sempurna. Di dalamnya ada kebenaran, artinya dia tidak sungkan kemudian tidak perlu mengatakan apa yang benar itu. So ketika kita terjadi konflik dalam tahapan relasi itu sekali lagi sesuatu yang wajar. Tetapi bagaimana kita memaintain relasi itu saudara. Apa yang benar, carilah waktu untuk mengatakan bagaimana yang seharusnya. Tetapi saudara, hal yang tidak bisa diabaikan adalah pengampunan. Inilah yang membuat komunitas itu menjadi gospel community. Di mana kebenaran itu diungkapkan. Tetapi ada pengampunan dan belas kasihan. Nah pertanyaannya saudara. Pernahkah di antara kita mengalami kegagalan untuk memaintain sebuah relasi? Maka yang pertama saudara datang kepada Kristus. Minta ampun kepada figur penyelesai konflik itu. Karena apa? Dia telah menyelesaikan konflik antara manusia berdosa dengan Allah. Tetapi lebih daripada itu saudara. Mari kita meneladani Kristus. Ketika kita diperhadapkan pada konflik-konflik yang benar-benar menguji iman kita. Saudara sekali lagi itu tidak terhindarkan. Paulus mengalami, bahkan zaman awal manusia diciptakan juga mengalami. Apalagi saat ini ketika di akhir zaman manusia punya kecenderungan hanya peduli pada diri. Tetapi kalau itu terjadi saudara, ayo hadapi bersama dengan Tuhan sampai komunitas di sini sampai pada tahap produktif. Dan kita menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. So ini bukan tentang diri kita sekali lagi. Itu tentang bagaimana Kristus efektif diberitakan melalui kita dan melalui komunitas. Sehingga sungguh kita mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. So, saya memberikan kesempatan untuk kita berdiam secara pribadi di hadapan Tuhan. So, tutup mata saudara tetapi buka hatimu selebar-lebarnya untuk Tuhan berbicara. Adakah di antara saudara ketika merenungkan firman Tuhan ini, engkau berkata, sayalah pribadi yang saat ini mengalami struggle di dalam relasi itu kok. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, sayalah pribadi yang cukup struggle. Dengan relasi yang di dalamnya saya berharap ada penerimaan. Sudah lama aku kenal dia. Tetapi dia justru melakukan sesuatu yang cukup menyakitkan dengan kata-kata sikapnya di belakang saya. Saudara pengen sekali saudara dalam kemarahan supaya orang tersebut mengalami celaka. Maka saudara, adakah Roh Kudus berbicara dengan lembut dalam hatimu? Forgive him. Forgive her. Saudara, adakah di antara saudara yang gak mau lagi pelayanan?
Saya kecewa Pak, udah saya jadi jemaat biasa saja. Mungkin saudara sendiri yang mengalami bagaimana diperlakukan gak enak. Atau mungkin saudara juga mendengar pengalaman orang lain. Dan itu gak lain adalah orang tua saudara sendiri. Kapok Pak, gak mau. Saudara, ada begitu banyak relasi-relasi yang menghidupkan. Tetapi mungkin ada di antara saudara saat ini sedang berhadapan dengan relasi yang mematikan, menghanyutkan, toksik. Saudara, kita belajar dari pribadi Paulus dan kita belajar dari pribadi Yesus Kristus. Maka saudara mengambil langkah iman, Tuhan, aku mau meneladani Tuhan. Saudara, kalau boleh jujur, kau berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, hamba gak ngerti seberapa banyak di antara teman-teman pemuda di tempat ini yang mengalami pergumulan dalam hal relasi. Dan sayangnya pergumulan relasi itu kami jumpai di tengah-tengah pelayanan yang seharusnya ada kasih Kristus di dalamnya. Maka Tuhan, hamba berdoa, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang tengah bergumul, yang masih dikuasai kemarahan, yang masih dikuasai oleh kekecewaan. Bahkan ada perasaan ingin membalas pasif. Gak aktif berbuat membalas, tapi ingin sesuatu yang buruk terjadi pada orang itu tuh. Yang kata-katanya menyakitkan. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah saat ini Roh Kudus boleh melembutkan kami sebab kami tahu kami adalah saksi Kristus. Kalau ada di antara kami yang mengalami berat untuk melakukan firman, tuntunlah kami. Supaya setahap demi setahap kami dibebaskan dari rasa benci kami. Dan kami mengalami kelegaan karena kami boleh memberkati orang-orang yang telah melukai kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, memampukan kami menjadi saksi Kristus yang efektif. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca kesimpulan bersama. Inilah saudara yang kita pelajari. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Konflik dalam pelayanan dapat terjadi. Tetapi kita dipanggil bukan untuk tenggelam dalam konflik, tetapi menjadi pengerja yang berhikmat menghadapi konflik, supaya peran sebagai saksi Kristus dapat dikerjakan secara efektif. Amin. Amin. Tuhan menolong setiap kita.